matikan mikrofonnya ketika saya menjelaskan ya. Jadi biar kondusif. Ustadz Afwan, Ana izin. Iya. Izin kenapa? Ada urusan mendadak di pondok, Ustadz. Ya, oke. Syukron, Ustadz. L saja saya jadikan. Kok nggak ada co-host ya? Hanya host saja. Iyalah, nggak apa-apa udah. Yang penting teman-teman nanti kalau saya jelaskan mohon kerjasamanya untuk matikan ya mikrofonnya. Nanti kalau pas praktek baru dinyalakan, gitu ya. Baik, Ustadz. Ya, karena nggak bisa ini kan kok hostnya kok nggak bisa muncul gitu di pilihannya. Iyalah, nggak apa-apa. Kesempatan ini kita akan membahas ilmu nahwu. Masya Allah. Jadi seperti bentar. Saya akan share dulu apa layarnya. Oke. Recording in progress. Oke ya teman-teman. Seperti yang saya bagikan di layar dan saya bagikan di grup, bahwasanya pelajaran kita akan membawa nahwu, akan membahas tentang nahwu. Kama araftum anna fil lughatil arabiyyah asya muhimmah. Jadi seperti yang kalian ketahui, di bahasa Arab ada komponen yang sangat penting, banyak yang penting. Minha ilmun nahwi. Di antaranya adalah ilmu nahwu. Bi ilmin nahwi wahidun ya'rifu taghyirat fi awakhiril kalim. Jadi dengan ilmu nahwu ini seseorang bisa mengetahui perubahan dari akhir kalimat. Nah, berarti yang kita bahas di ilmu nahwu itu ya akhir kalimat itu. Jadi bagaimana mengharokatinya, nah, itu akan dipelajari di ilmu nahwu. Jadi kalau seseorang idza kana wahidun fahima ilman nahwi jayyidan wa atqana dzalika yastati'u an yaqra'al kitab wa yafhama ma ma'nahu musta'inan bi ilmin nahwi. Jadi kalau seseorang paham ilmu nahwu, paham yang akan kita bahas ini, dia bisa membaca kitab dan paham maknanya gitu. Dengan dia itu apa dibantu atau dibantu dengan apa ilmu nahwu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Berarti sangat penting
Sangat penting sekali ilmu nahwu sekali. Dan fi hissatina hadhihi, jadi di pelajaran kita akan membagi dua. Ada jam, yaitu kita mempelajari materi, kemudian ada jam kita praktek. Karena seseorang kalau belajar materi saja tanpa praktek, nanti tidak bisa menerapkannya atau kesulitan menerapkannya. Oleh karena itu, di pelajaran kita akan kita bagi dua. Ini aj'aluhu hissatain, fi hissa aj'aluhu an-nisf lil ma'lumat wa nisf tsani litatbiqah. Jadi ada prakteknya juga. Saya akan menjadikan kelas juga sebagai praktek gitu. Seperti itu. Jadi selain maklumat, kalian juga akan mempraktekkan. Selain maklumat, kalian juga akan apa? Mempraktekkan gitu. Ya, seperti yang kita ketahui dan tadi saya bacakan bagaimana mukadimah dalam ilmu nahwu itu apa yang dibahas. Yang dibahas adalah perubahan akhir atau i'rab dari kalimat. Itu pokok dari ilmu nahwu. Dan bagaimana seseorang mengetahui kedudukannya, yaitu perubahan inilah yang akan dipelajari di ilmu nahwu. Sedangkan kalau perubahan kalimat dari awal, tengah itu dipelajari di sorof, di pelajaran sorof. Sedangkan nahwu itu konsennya di akhir kalimat, perubahannya. Begitu. Nah, seperti itu. Nah, karena sebenarnya para sahabat, para ulama-ulama dulu, zaman sahabat atau ketika zamannya Rasulullah, mereka itu salikiyun. Salikiyun itu ketika ngomong ya benar, nahwunya benar, sesuai yang dimaksud. Tetapi secara ilmu ini namanya fa'il, ini namanya maf'ul, itu baru diketahui setelahnya, baru diletakkan setelahnya. Yang kisahnya Sayyiduna Ali, Abu Aswad Ad-Du'ali, kisah-kisah mereka itu, mereka lah yang meletakkan apa? Ilmu nahwu ketika itu. Jadi kisahnya luar biasa sekali. Karena salah i'rab, jadi bisa salah paham. Oleh karena itu pentingnya ternyata generasi selanjutnya untuk mempelajari ini. Karena nggak semua orang itu saliki. Kalau saliki itu lisannya memang nggak bisa salah. Dalam bahasa Arab itu sudah, kalau walaupun dia nggak tahu maf'ul, namanya maf'ul bi nggak tahu, tetapi penyebutannya secara mustolah kan dulu nggak ada. Tetapi ketika mengucapkan itu benar. Yang sekarang kita ketahui maf'ul bi, mereka selalu mansub dan alamatnya dari mereka, artinya mereka sudah benar. Baru generasi selanjutnya ada beberapa yang salah. Akhirnya pentingnya diletakkan ilmu ini dan akhirnya dinamai ilmu ini sebagai ilmu apa? Nahwu. Gitu. Ya, kita akan memulai macam kalimat dan ciri-cirinya. Jadi dalam bahasa Arab komponen kalimat itu hanya 3. Apa itu? Fi'il, isim, huruf. Nah, seperti yang dibagikan kalian, ada fi'il, isim, huruf. Hanya itu. Di apapun kalimatnya dalam bahasa Arab, la yakhlu min an yakuna fi'lan, aw isman, aw harfan. Pasti itu kalau nggak fi'il ya isim, kalau nggak isim ya huruf. Pasti. Nggak ada sesuatu yang lain. Itu. Nggak ada sesuatu yang lain. Jadi kalau nggak fi'il, isim ya huruf. Jadi pertama kali kalian harus tahu ini. Ini sangat sebagai pondasi kalian. Jadi untuk mengetahuinya dari awal harus tahu. Oh ternyata di dalam bahasa Arab itu ada apa? Ada fi'il, ada isim, ada huruf.
Fi'il itu apa? Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, ini terjemahannya saja. Fi'il itu kata kerja. Ya seperti kalau di bahasa Indonesia belajar, membaca, berjalan, terus pergi. Nah, itu kan kata kerja, itu namanya fi'il. Kalau istilahnya tersendiri di dalam bahasa Arab atau di dalam mustalah mereka, ilmu nahwu, fi'il itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bi zamanin waqtan. Jadi fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya. Jadi dirinya itu menunjukkan makna dan terjadi sesuatu pada dirinya. Ya, seperti tadi kata kerja kan terjadi sesuatu pada dirinya. Waqtaronat bi zamanin waqtan. Dan dia itu memiliki zaman. Jadi fi'il itu ada zamannya. Oleh karena itu fi'il itu di dalam kalimat nahwu itu terbagi menjadi 3. Ada al-fi'lul mudhari' itu yang menunjukkan masa sekarang atau masa datang. Ada yang disebut dengan al-fi'lul madhi itu menunjukkan apa? Masa lampau. Al-fi'lul madhi menunjukkan masa lampau. Ada istilahnya adalah fi'lul amri. Fi'lul amri itu menunjukkan apa? Perintah. Nah, 3 ini fi'il di dalam bahasa Arab. Ada 3 fi'il apa? Al-fi'lul mudhari', al-fi'lul madhi, sama fi'lul amri. Itu. Seperti itu. Jadi itu kata kerja. Tetapi secara pengertian tadi yaitu apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizamanin Bizamanin buat waqtaronat bizamanin waqta. Jadi kalimat yang menunjukkan kata, kalimat itu kata ya. Kalau kita membahas terjemahannya itu kalimat itu kata. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Dia itu nggak butuh selainnya untuk ada maknanya. Dan dia itu memiliki apa? Dibarengi dengan masa, dengan waktu. Berbeda dengan isim. Isim itu juga kalimat. Di dalam pengertiannya apa disebutkan? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'a. Jadi kalau isim sama, dia itu kalimat, kata yang menunjukkan pada dirinya itu ada maknanya. Tetapi perbedaannya apa? Walam taktarin bizamanin wad'a. Tetapi dia itu tidak ada keterangan waktunya. Jadi kalian kalau menyebutkan fi'il bekerja, belajar, itu ada keterangan waktunya selaluan. Artinya di dalam fi'il itu selalu menunjukkan waktu. Tetapi kalau isim tidak. Nah, isim ini bisa diterjemahkan dengan kata benda atau kata-kata atau nama. Ya, kata benda lah. Bisa benda mati atau benda hidup kan? Seperti itu. Itu kalau isim. Isim itu tidak ada apa? Tidak ada waktunya. Di dalam isim itu tidak menunjukkan waktu. Misalkan saya contohkan. Misalkan baitun, rumah. Ketika kalian sebut baitun, rumah, kemudian madrasatun, sekolahan, kemudian kalian sebut insanun, manusia, hadza, ini kan ketika kalian sebutkan itu kan isim kan? Itu kan kata benda kan? Tetapi kan nggak ada penunjuk waktunya, nggak ada ketika kalian sebutkan itu. Nah, itu perbedaan antara apa? Fi'il dengan isim. Dan nanti akan kita pelajari, ini kan sudah ditulis apa itu ciri-cirinya, ya kan? Nah, itu nanti akan kita pelajari ciri-cirinya. Oh, kapan ini dikatakan fi'il, kapan ini dikatakan isim. Terus bagian yang ketiga, di dalam kalimat atau di dalam kata dalam bahasa Arab itu huruf. Apa itu huruf? Huruf itu kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Jadi kalau huruf ini berbeda dengan fi'il, berbeda dengan isim. Kalau fi'il tadi kita katakan dia itu memang kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Dirinya itu membawa makna.
Isim juga dirinya membawa makna. Perbedaannya kita sebutkan tadi tentang waktu, ya kan? Fi'il ada waktunya, isim tidak. Tetapi huruf ini pada dirinya nggak menunjukkan makna. Dirinya sendiri kalau berdiri sendiri nggak bisa dia. Karena nggak ada maknanya. Baru dia ada maknanya ketika bersama fi'il atau bersama isim. Gitu. Dia itu dalla ala maknan fi ghairiha. Dia bisa ada makna ketika dengan yang lainnya. Misalkan kalian mengatakan fil bait, itu artinya di rumah. Fi itu huruf. Dia bisa bermakna fi di atau bermakna dzaraf ketika kalian sebutkan setelahnya al bait. Kalau tidak ya tidak ada. Nah, tidak ada makna seperti itu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita sebutkan berarti fi'il itu terjemahnya kata kerja. Ya, bisa diterjemahkan seperti itu. Seperti apa? Darosa, belajar. Darosa berarti ini adalah fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau yang kita sebutkan tadi. Kemudian fi'il mudhoreknya apa? Ya durusu. Darosa, dia laki-laki sedang belajar. Yadrusu, saya ulangi, darosa telah belajar. Kalau yadrusu sedang belajar atau akan belajar, tergantung nanti ada korinahnya, ada petunjuknya. Ini yang kamu maksud itu sekarang, apa yang akan datang itu ada korinahnya, ada petunjuknya. Kemudian ada lagi satu fi'il lagi yang kita sebutkan tadi apa? Fi'il amr, udrus, belajarlah. Semuanya jenis fi'il. Seperti yanam, ini fi'il mudhari, fi'il madhinya nama. Kemudian amarnya apa? Nam. Ya kan? Nam. Nah. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dia itu dikatakan fi'il memiliki ciri-ciri. Pertama, kemasukan qad. Qad ini bisa masuk kepada fi'il. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Bisa. Seperti ini contohnya qad tabayyana. Jadi ini masuk ke fi'il madhi. Bisa juga masuk kepada fi'il mudhari. Bisa. Qad yaqumu zaidun misalkan. Kalau masuk fi'il madhi ada beberapa makna. Salah satunya itu untuk litahqiq. Ini benar-benar terjadi. Jadi qad itu benar-benar. Kayak di iqamah kan? Kalian kan menyebut apa ketika iqamah sholat apa? Qad qamatis sholah. Berarti kalau saya tanya, mana fi'il? Tabayyana. Apa tandanya? Kemasukan qad. Nah, begitu. Salah satunya kemasukan qad. Jadi ada qadnya di situ. Gitu. Seperti itu ya. Jadi dia masuknya qad menunjukkan bahwasanya itu adalah apa? Fi'il. Begitu. Bisa tadi apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kena qad sama saja. Kalau fi'il madhi tadi contohnya qad qamatis shalah. Telah benar-benar akan didirikan sholat. Begitu. Misalkan kalau dalam Al-Quran ya banyak sekali. Salah satunya ya itu aja contohnya. Nah, qad qama zaidun itu misalkan kalian mau mengatakan. Qad ya. Kalau fi'il mudhari masukkan qad itu banyak maknanya atau ada beberapa makna. Salah satunya apa? Litaklil, yadul ala taklil. Menunjukkan kalau itu perbuatan yang jarang. Qad yaqumu zaidun. Karena mengartikannya apa? Zaid itu bisa saja berdiri, mungkin saja berdiri. Qad yakunu kadzalika. Bisa saja seperti itu. Nah, jadinya bisa saja menunjukkan taklil. Nah, kemudian ciri-cirinya fi'il juga adalah kemasukan saufa atau sin. Dan ini khusus kepada fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi itu tidak kemasukan sin dan saufa. Sin dan saufa ini disebut taswif. Yaitu yang menunjukkan akan. Nah, kan tadi kalau kalian ingat
saya kan sebutkan apa? Bahwasanya fi'il mudhari itu bisa berarti sekarang, bisa berarti yang akan datang, mustakbal ya kan? Salah satunya kalau diartikan yang akan datang itu ada sin dan saufanya. Keduanya itu artinya akan. Bedanya apa? Saufa ini mustakbalun ba'id, yaitu akan datang tapi jangkanya lebih panjang, masih nanti. Saufa usafiru ila Lubnan ba'da sana. Saya akan berpergian ke Libanon setelah 1 tahun. Nah, gitu. Jadi saufa masih nanti. Kalau sin itu juga litaswif tapi yadul al mustaqbalil qarib. Dia itu menunjukkan apa? Waktu yang dekat. Itu kalau sin. Jadi saakul ba'dalan. Saya akan makan setelah ini. Gitu. Saya kulu saufa ta'lam. Nah, kemudian ciri-ciri fi'il berarti kalian itu ya, berarti kalau ada qad tabayyana berarti ini fi'il, kemasukan qad salah satunya. Kemudian saya kulu ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada sinnya atau ada saufanya. Kemudian salah satu tanda dari fi'il juga adalah bertemu tak taknis as-sakinah. Dan ini khusus pada fi'il madhi. Ta'u taknis as-sakinah itu khusus pada fi'il apa? Fi'il madhi. Bertemu tak taknis as-sakinah. Ta'u taknis as-sakinah itu tak yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu adalah mu'annas. Hiya, roja'at, arafat, katabat, alimat. Ini khusus pada fi'il madhi ini. Khusus pada fi'il madhi. Oleh karena itu salah satu ulama mengatakan nikmah itu fi'il ya karena kemasukan tak. Misalkan nikmatil bid'atu hadhihi kan pakai tak. Itu berarti fi'il. Berarti tanda fi'il adalah tak. Ketika saya tanya ini mana? Ini apa? Fi'il. Fi'il apa? Kalian sebut fi'il madhi. Tandanya apa? Yaitu dukhulu ta'i ta'nis. Yaitu masuknya tak ta'nis. Nah, kemudian bertemu nun jamak niswah. Ini pada fi'il mudhari. Bertemu jamak apa? Niswah. Pada fi'il mudhari. Mana yaktubna? Yaitu dhamir hunna. Yaktubna. Nah, ini nun niswah. Berarti ini adalah fi'il. Berarti ini adalah fi'il apa? Mudhari. Nah, ini fi'il mudhari. Adanya jamak niswah. Terus fi'il amr itu juga memiliki ciri-ciri. Di sini tidak disebutkan. Fi'il amr itu juga kata kerja ya. Jadi ciri-cirinya adalah qabulu ya'is sakinah. Qabulu ya'i al-khitab bis sakinah. Ya'il mukhatabah. Jadi fi'il amr itu salah satu tandanya adalah dia itu menerima ya yang menunjukkan bahwasanya domirnya adalah anti. Ya mukhatabah muannasa. Itu. Ya mukhatabah apa? Muannasa. Itu fi'il amr. Nah. Seperti itu. Kemudian salah satu tanda itu fi'il amr adalah liyadul ala tolab. Dilalatun ala tolab. Dia itu ada perintah atau permintaan. Itu tandanya bahwasanya itu adalah fi'il amr. Seperti kalian mengatakan idhab, ya kan? Bahwasanya idhab itu menunjukkan tolab, yaitu apa? Pergilah. Ini kan permintaan untuk pergi, ya kan? Berarti fi'il amr itu tandanya dua. Pertama apa? Dilalatun ala tolab, yaitu perintah, mengandung makna perintah. Yang kedua,
itu adalah qabulu ya'il mukhatabah, yaitu menerima adanya ya mukhatabah. Seperti kalian mengatakan idhabi, ini menerima itu. Begitu. Nah, menerima. Jadi dia ada ya mukhatabah dan menerimanya. Nah, itu tanda bahwasanya itu fi'il apa? Fi'il amr. Begitu. Kemudian isim. Isim. Jadi sekarang kalian ingat-ingat dulu ya, kita penjelasannya kalian ingat-ingat, nanti kan ketika praktek saya akan tanyain semua. Nah, dimatikan saja apa mikrofonnya siapa itu? Mushaf Mudhafar. Ya, matikan saja mikrofonnya dulu biar nggak mantul suaranya. Ya, terima kasih. Karena nggak bisa ya. Biasanya bisa jadikan co-host, nggak bisa. Oke lah. Kemudian itu tadi fi'il ya. Kemudian isim. Isim itu tadi pengertiannya sudah kita sebutkan. Dan kalau mau menerjemahkan ya kata benda. Isim itu banyak dan bisa ini disebutkan apa? Nama. Seperti benda itu juga isim. Jadi maktab, orang itu isim. Ali, hewan, tumbuhan, itu nama semua masuk isim ya. Syajarah, tempat, Makkah, itu semua isim. Kemudian jadi alam ini ya, nama orang, nama tempat itu adalah isim. Kemudian yang termasuk isim adalah kata ganti, dhamir, semua dhamir itu isim. Entah itu dhamir mungfasil, ini huwa ini dhamir mungfasil. Apa aja ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah ini isim. Dia itu dhamir. Oleh karena itu dia disebut apa? Isim. Kemudian kata tunjuk atau isim isyarah ini namanya. Ini isim dhamir, ini isim isyarah kata tunjuk. Hadhihi, hadhihi berarti ini untuk muannats. Kalau laki-laki hadza, hadza Ahmad, hadhihi Zainab. Itu. Ini berarti untuk mufrad. Kalau untuk musanna atau musanna hadzani. Itu hadzani. Terus kemudian ada haula'i itu untuk jamak. Hatani itu untuk musanna muannats. Nah, begitu. Kemudian angka ya masuk isim. Adat sabaatun ya masuk isim dia, termasuk isim. Sabaatun, khamsatun begitu. Dan masih banyak lagi yang nggak hanya ini saja. Isim mausul, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allawati. Itu isim ya, isim mausul namanya. Itu namanya apa? Isim mausul. Gitu. Kemudian, berarti sudah tahu ya kalian isim itu apa saja, fi'il itu apa saja. Sekarang, ciri-cirinya bagaimana? Pertama tanwin. Artinya dia itu ada tanwinnya atau menerima tanwin. Seperti kolam. Kalian mengatakan kolamun. Dan ini kan nggak ada dalam fi'il. Nggak ada fi'il itu ditanwin. Tanwin itu kan ibarat dari nunun sakinatun talhaqu akhiral isim. Lafzon la khattan. Itu namanya tanwin. Tanwin itu kan nun sakinah sebenarnya. Kalian ketika mengatakan kolamun, mun, itu kan kayak ada nun sakinahnya. Memang nun sakinah itu tanwin sebenarnya.
Tapi nun sakinah secara lafadz saja. Sedangkan secara penulisan tidak ditulis nunnya. Itu namanya tanwin. Apa? Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdhan la khattan. Jadi nun sakinah yang bertemu di akhir isim dan dia itu apa? Dilafatkan saja dan dia tidak ditulis. Dia sebenarnya nun sakinah itu. Nah, itu namanya tanwin. Qolamun. Kalian sebutkan qolamun, baitun, syajarotun, syajarotun, terus madrasatun, begitu ya. Begitu juga kalau majrur, marartu bi mudarrisin, marartu bi baitin. Begitu juga kalau mansub, ra'aitu baitan. Nah, semuanya itu tanwin. Itu berarti fi'il, itu berarti isim. Kemudian berawalan dengan al, artinya apa ya? Bisa dimasuki al atau kemasukan al. Jadi kalau kalian misalkan saya tanya, asyajaro ini isim apa fi'il? Kalian katakan isim. Apa alamatnya? Alamatnya adalah kalau kalian lihat asyajaro berarti kemasukan al. Kemasukan al. Kemasukan al. Jadi al ini menunjukkan bahwasanya dia isim. Kemasukan al atau menerima al. Bisa menerima al. Kayak kolam ini nggak ada alnya tapi bisa menerima al. Qobuluhu itu alamat. Menerimanya dia al itu alamat. Nah, kemudian jar. Jar itu artinya apa? Dia itu di'irabi sebagai majrur. Itu khusus pada isim. Kekhususan isim itu majrur. Kekhususan fi'il, fi'il mudhari itu majzum. Kekhususan isim, i'rabnya itu jar. Karena nggak ada fi'il yang di'irabi jar. Yang hanya di'irabi jar itu adalah isim. Berarti kalau kalian membaca ada i'rabnya jar. Jar itu artinya kasroh kalau itu isim mufrad. Atau jamak taksir itu berarti kasroh. Atau jamak mu'annas salim berarti dengan kasroh. Jar atau disebut dengan khafad. Ada ulama mengatakan jar, ada ulama mengatakan khafad. Sama saja. Artinya apa? Majrur. Kasroh. Kalau itu isim mufrad. Seperti apa? Bismi. Ismi berarti ini isim. Kenapa? Karena majrur. Kemudian Allah, lafdzul jalalah, ini isim juga. Kenapa? Karena majrur. Jadi dia itu kondisi majrur. Alamat dari isim, kemasukan harfu jar juga alamat isim. Jadi nggak hanya jar saja, tapi kemasukan huruf jar, ya di bawahnya itu disebutkan, dimasuki huruf jar, itu juga alamat dari isim, ilal bait. Seperti ilal bait. Nah, begitu ya. Oke, paham ya kalian? Masih. Sekarang kita akan membahas huruf. Huruf ini kita katakan dia itu eh, tidak menunjukkan makna pada dirinya, akan tetapi menunjukkan makna kalau digandengkan dengan isim atau fiil, ya kan? Alamatnya apa? Tandanya apa? Kalian ingat-ingat, alamatul hurufi adamiyah. Jadi alamatnya huruf, tandanya huruf itu nggak ada alamatnya. Kalau dia itu bersih dari alamat fiil, kalau dia bersih dari alamat isim, maka dia adalah huruf. Dia tidak menerima alamat fiil, dia tidak menerima alamat isim, berarti dia huruf. Makanya para ulama mengatakan alamatuhu apa? Adamiyah. Alamatnya itu nggak ada, tandanya nggak ada. Ketika saya tanya, ini apa huruf? Apa alamatnya? Alamatuhu adamiyah. Nggak ada. Pendekatannya gimana? Misalkan pendekatannya gini ya. Huruf ja, ini pendekatan ya. Huruf ja, jim, itu kita katakan jim, kita tahunya apa? Ada titik di bawahnya. Ya kan? Terus ada huruf lagi kho. Kalian tahu itu kho karena ada titik di atas. Ya kan? Sedangkan h, kalian tahu h kenapa? Karena nggak ada titiknya. Begitu. Jadi qaulul harfi la yaqbalu alamatal fi'li wa la yaqbalu alamatal ismi alamatan lil harf. Jadi ketika huruf
tidak menerima alamat dari fi'il, juga tidak menerima alamat dari isim, maka ketidakmenerimaan itu adalah alamat dari huruf. Bagus ya? Nah, seperti itu huruf. Ini banyak huruf. Salah satunya min, fi, ila, bi, alba, seperti itu. Seperti itu. Masih. Oke. Saya kira saya mau buka ini. Bentar, tunggu sebentar. Oke. Man arada yarfa yadah, siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangannya. Man arada yarfa yadah. Ini praktek ini. Saya perintahnya adalah membaca nas ini, kemudian analisis. Ini isim, fi'il, atau huruf. Man arada yarfa yadah, masih el mana? نعم يا أستاذ معكم. Nah, kifa haluk? الحمد لله أنا بخير يا أستاذ. Diina ilayya. آمين. Jayid. Nah, yala el, ikra hasanun نعم. حسن Iqra'i. حسن طالب إندونيسي Indonesi. يدرس في نعم. حسن طالب إندونيسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة Oke, el ilahuna. السعود. Al-Munawwarah ilahuna. Masih. Hasan. Fi'il, isim, atau huruf? Ayo, el analisis setiap kalimat ini. Hasan. نعم. حسن اسم Hasan isim, Tolibun Limada? isim, Kenapa? Kenapa Hasanun isim? karena dia adalah nama orang. Tandanya apa? Kalau dia isim? Halo, Tandanya adalah tanwin. Hasanun. Anam Hasanan Oke. menerima tanwin. Tolibun. Apa? Tolibun juga isim karena dia menerima Ma tanwin. alamatuhu. Tanwin. Tolibun. Tanwin. Indonesi. Nah, isim juga karena ada tanwin. Hasan. Ya terus. Fi'il. Fi'il limada? Fi'il mudhari. Fi'il Limada? mudhari dari saya terus karena Nah, dia ma menunjukkan alamatuhu. Ada ya. Nah, Ma alamatuhu el. ada ya. Ya, ada ya ini menunjukkan bahwasanya dia fi'il mudhari. Nah, ada ya itu dia fi'il mudhari. Tetapi kenapa dia disebut fi'il? Karena dia apa? Karena menunjukkan Dia menerima eh nun niswah. Dia bisa dikatakannya drusna. Yang cek di sana siapa di 3A? Ibu. Oh, udah sesuai. Nah, si L, V. Apa? nam fi harf jar. Nah, Harf jar. kenapa dia harf? Apa tandanya? Tandanya yaitu buka apa ya? Gak tahu gimana bilangnya. Tandanya tidak menerima tanda isim, juga tidak menerima tanda fi'il. Itu tandanya. Nah, Ya. masih al-jami'ati ini satu lagi, al-jami'ati. Apa ini? Isim. Kenapa? Isim. Karena menerima alif lam. Terus? Terus juga ada kasroh.
jar, terus apa lagi? Jar majrur. Ya, ini jar, kasroh ini namanya jar. Terus apa lagi tandanya? Hmm. Enggak tahu Ustaz. Kemasukan huruf? Kemasukan huruf fi. Ya, huruf huruf jar. Kemasukan huruf jar. Masih, Hasan? Qasim. Qasim? Siap. Nah, bil Madinatil Munawwarah. Bi madza? Harf wa isim wa fi'il? Huruf, Ustaz. Harf. Limadza? Eh, huruf. Kenapa dia huruf? Karena tidak menunjukkan waktu Tandanya apa? Dia dan huruf. Itu tanda. maknanya. Makna huruf Ya, itu tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Tandanya dia huruf apa? berdiri sendiri. Bukan yang tadi kita jelaskan. Apa tandanya? Tidak menerima Oh, alamat iya. dari isim, juga Tidak tidak menerima alamat dari tidak menerima alamat dari fi'il. fi'il. Ya. Oke. Al-Madinati. Mada? Al-Madinati isim. Limada? Apa alamatnya? Alamatnya alif lam sama Alif lam. berakhiran kasroh. Nah, terus jar. Iya, Sebutnya jar ya, karena dia nggak jar. selalu kasroh. Terus apa lagi? Kemudian diawali huruf jar. Bisa kemasukan huruf jar Ya, kemasukan huruf jar. atau kemasukan huruf jar di sini. Ya. Oke, Hasan. Burikta. Muhammad Ghani. Hadir Ustaz. Mana? Hadir Ustaz. Masih. Iqra ada awalan ya Muhammad. Safaro Hasanun. Safara Hasanun ila Su'udiyati qabla salasi sanawatin liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Wal Islama. Masih. Safaro. Fi'il isim haraf. Safara fil Kenapa? Apa alamatnya? karena menunjukkan suatu aktivitas. Karena apa? Bepergian menunjukkan suatu aktivitas. Tandanya apa? Ya, itu maknanya. Nah, Menunjukkan hadas. Tapi tandanya bisa tandanya apa kalau di mendapatkan SMS? Tadi kita sebutkan. nun niswah, kemasukan Bisa menerima apa? Tak taknis. tanis. Bisa dikatakan safarat. Bisa Safarat. menerima tak taknis. Bisa menerima qad. Itu tanda dia. Masih? Khalas. Oke. Itu. Sekarang masalah soal Hasan. Apa Hasan ini? Hasanun isim. Isim. Kenapa? Karena Alamatnya apa? Tanwin, alamatnya tanwin. Siapa yang jawab? Berapa sih yang jawab ini tadi? Muhammad Ghani saja kan? Ya. karena Ya. menerima tanwin. Ustaz. Iyalah Muhammad. Apa itu Hasan? Hasanun itu isim karena menerima tanwin. Tanwin. Oke. Tanwin tadi apa? Gimana Ustaz? Tanwin itu apa pengertiannya? Tanwin. Artinya apa tadi? Nun sakinah yang di akhir isim yang dia itu dilafatkan tapi tidak ditulis. Hasanun. Nah, kayak ada nunnya kan? Masih? Oke. Burikta. Man arad Abu Kahfi? Abu Kahfi. Naam Ustaz. Yalah Abu Kahfi. Iqra ada awalan. Hasanun. Yatahaddatsu. Safara Hasanun ila Yang ini. Su'ud. Bawahnya. Hasanun yatahaddatsu. Hasanun yatahaddatsu ila Al-ana. al-ana al-arabiyyata
جيدا ويحفظوا القرآن الكريم ويفهموا أحاديث الرسول ويقرأوا الكتب العربية وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. ماشي. يتحدثوا يتحدث يا أستاذ huruf atau isim? فعل Fi'il apa? يتحدث مضارع Tandanya fi'il mudhari apa? ada ya-nya Ustaz. Ada ya-nya. Jadi fi'il mudhari itu diawali ya. Masih. Tapi kalau tandanya dia fi'il apa? Tandanya bisa kemasukan tak tanis Ustaz. Bukan tak nih kalau fi'il mudhari apa? Nun Oh, niswah. Wah, Ustaz. Nun niswah. Masih jahit. Kemudian ini al-arabiyah. Isim, fi'il atau huruf? Isim Ustaz. Kenapa? Alamatnya Kemasukan alif lam. alif lam. Ahsan. Masih. الآن apa Masih. Ustaz? Man arad yarfa yadah? Siapa yang ingin? Ayo ini mana yang ini nih? Biar menunjukkan kalau kelas kita hidup. Yalah. Siapa? Man min syuja'in arada an yataqaddam ilaina. Siapa ini? Nggak ada? Masih. Ini Restu. Restu? Naam Ustaz. Yalah, Iqra ada. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisa al-lughatal arabiyyata wal islami hunaka. Wal islama hunaka. Sayarji ini apa? Sayarji fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Sayarji dia ada sin. Kenapa dia? Alamatnya apa? Tandanya apa? Sayarji ada ya juga. Sin tanfis. Tandanya apa dia fi'il? Sayarji. Sin ada. Yang saya sebutkan tadi ciri-cirinya. Sin tanfis. Kemasukan apa? Kemasukan sin tanfis. Ahsan. Kemudian berarti dia itu apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ila baladihi. Ila baladihi itu ila isim Ustaz. Ila isim? Isim. Kenapa isim? Ila huruf Ustaz. Apa? Huruf Ustaz. Terus kenapa dia huruf? Karena dia tidak apa tadi lupa. Tidak menerima alamat isim atau huruf. Isim atau fi'il. Tapi ya. Baladihi. Baladihi dia isim tadi saja. Kenapa? Karena ada di akhiran ada jar, huruf jar. Terus? Kemudian ba'da sanatin.
Enggak, baladihi terus apa? Dia Ila, jar, terus ila apa lagi tandanya? ada ila juga, Ustaz. Ada ilah, Kemasukan. kemasukan huruf jar. Masukkan huruf jar, naam, Ustaz. Masih jayid, ahsanta. Hal indakum soal, apa ada yang ditanyakan teman-teman? Yalah. أنا يا أستاذ الآن itu Ma- حرف Al-ana itu enggak, itu kemasukan al. Apa berarti? اسم هذا هو. أجبت بنفسك. نعم يا أستاذ Man indahu soal Aidan? Ustaz, Siapa yang punya apa pertanyaan? Ana Kalau Ustaz. enggak saya yang tanya ntar. Minggu depan saya tanya ya. Minggu depan besok. Saya mau nanya Ustaz. Nam, apa? Afwan Ustaz, saya masih kurang paham terkait yang nuniswah itu seperti apa? Nuniswa itu ketika kamu mengatakan hunna yarkudna, hunna yadhhabna, hunna yarji'na, na, ini namanya nuniswa. Nun yang menunjukkan Bade bobo. jamak Bade per. muannas as-salim. Ah, Jadi dia nama domi, dia itu apa? Jamak muannas as-salim, fa'ilnya. Oh iya. Baik Fahimti? Ustaz. Insyaallah fahim Ustaz. Syukran Ustaz. Hasan. Siapa lagi? Ada yang bertanya? Saya Ustaz, Siapa? Qasim. Naam, bahwa Maaf tadi mungkin saya telat, tapi tadi itu belum kenal nama Ustaz siapa ya? oh ya, Iya, iya. oh ya, Ismi Nur Salim. Saya Nur Salim ya. Saya di Probolinggo. Saya ngajar di, saya punya apa, pesantren di Probolinggo. Nanti kalau kalian lewat Probolinggo atau mau belajar di Probolinggo ya bagus. Siap, matur nuwun Ustaz. Chat saya nanti. Ya, siapa lagi? Nanti saya kenalannya pelan-pelan ya. Jadi kenalan kalian itu pelan-pelan. Nanti akan saya tanya ketika praktek-praktek seperti itu akan saya tanya. Man indahu soal? Khalas? Yamshi? Sudah ya? Mas. Kelas. Ya, Kelas Ustadi. Syukran. Masih nakhtim الدرس بالتهليل والاستغفار لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz.